Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zainul Zakaria dengan 5231910101072. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mekatronika, integrasi mekanik, elektronika, dan kontrol. Apa sih mekatronika itu? Mekatronika adalah ilmu terapan yang menggabungkan tiga disiplin utama. Yang pertama, mekanik, yang mencakup struktur fisik dan mekanisme. Yang kedua, elektronika, untuk akurasi data melalui sensor dan eksekusi perintah via aktuator. Yang ketiga, sistem kontrol yang memproses informasi dan membuat keputusan. Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan sistem yang tidak hanya bergerak, tapi juga berpikir dan merespon lingkungan secara dinamis. Contohnya pada robot industri, mekanik adalah lengannya, elektronika adalah mata dan otot, sementara kontrol adalah otak yang mengerahkan gerakan. Kemudian komponen utama sistem mekatronika. Yang pertama ada mekanik. Komponen mekanik adalah tulang punggung sistem. Ini mencakup rangka, gear, piring, dan mekanisme transisi yang mengubah gerakan. Yang kedua, elektronika. Bagian elektronika adalah interface antara dunia fisik dan digital. Sensor mengumpulkan data, sementara aktuator melaksanakan perintah dari sistem kontrol. Dan untuk kontrol, seperti microcontroller, software, dan algoritma pengaturan. Yang selanjutnya ada sensor. Sensor adalah mata dan telinga sistem mekatronik. Mereka mendeteksi kondisi fisik sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses. Sensor mekanik, seperti limit switch, mendeteksi kehadiran atau posisi akhir. Sensor posisi, seperti encoder, memberikan umpan balik tentang pergerakan. Ini mendeteksi orientasi dan kecepatan, penting untuk sistem seperti drone. Sensor lingkungan seperti suhu dan cahaya membantu sistem beradaptasi dengan kondisi sekitar. Selanjutnya ada aktuator atau output. Aktuator adalah tangan sistem mekatronik yang melaksanakan tindakan. Motor DC sederhana tapi kurang presisi, cocok untuk kecepatan variabel. Motor servo memberikan kontrol posisi dengan built-in feedback. Motor stepper ideal untuk aplikasi yang membutuhkan posisi diskrit akurat, seperti printer dan CNC. Solenoid dan pneumatik untuk gerakan on atau off atau linear cepat. Pemilihan aktuator bergantung pada kebutuhan torsi, kecepatan, akurasi, dan power budget system. Selanjutnya, sistem kontrol dalam mekatronika. Sistem kontrol adalah jantung dari mekatronika itu sendiri. Ada dua strategi kontrol, yaitu open loop, yang hanya menjalankan perintah tanpa memeriksa hasil, sederhana tapi tidak adaptif. Yang kedua ada closed loop, membaca feedback dari sensor dan menyesuaikan perintah secara real time untuk mencapai target yang tepat. Misalnya, cruise control mobil adalah closed loop. Sensor kecepatan membaca MCU membandingkan dengan target dan menyesuaikan throttle otomatis. MCU seperti Arduino cocok untuk prototype, LC untuk industri, ARM Cortex-M untuk aplikasi yang kompleks. Selanjutnya, aplikasi mekatronika. Ya, aplikasi mekatronika sangat luas. Di robotika, sistem mekatronik mengintegrasikan mekanik lengan dengan sensor proprioceptif dan vision untuk manipulasi presisi. Industri otomotif menggunakan mekatronika untuk sistem rem ABS yang mendeteksi slip ban dan menyesuaikan tekanan rem secara real time. Cruise control mempertahankan kecepatan otomatis. Dalam manufaktur, mesin CNC menggabungkan motor stepper dengan kontrol presisi untuk pemotongan akurat, sementara konveyor otomatis dan sistem packing mengoptimalkan produksi. Selanjutnya ada di sektor medis, mekatronika membantu dalam diagnosis otomatis dengan sensor presisi dan prostetik yang responsif terhadap gerakan pengguna. Surgical robot menggabungkan precision mekanik dengan stabilasi elektronik untuk operasi yang lebih akurat. Drone membutuhkan sistem kontrol canggih dengan IMU yang mengukur orientasi, sensor barometer untuk ketinggian, dan algoritma stabil untuk hover stabil.
autonomous navigation menggunakan computer vision dan path planning. Smart home mengintegrasikan sensor gerakan, suhu, cahaya, dan kontrol pencahayaan, suhu, dan keamanan otomatis melalui jaringan IoT. Kemudian tahapan desain mekatronika. Desain mekatronika mengikuti metodologi sistematis. Yang pertama, pahami kebutuhan berapa torsi, kecepatan, akurasi, dan power budget. Setelah itu, yang kedua, pilih komponen yang sesuai spesifikasi. Yang ketiga, desain layout elektronika dan pastikan power supply cukup. Yang keempat, buat dan tes algoritma kontrol, iterasi jika perlu. Kelima, integrasikan semua bagian, lakukan simulasi dan prototyping. Kemudian, field test di lapangan. Setiap tahap penting, kesalahan di tahap awal sulit diperbaiki nanti. Tantangan dalam mekatronika itu sendiri, yaitu yang pertama, integrasi. Engineer mekanik, elektrik, dan software harus berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, trade-off. Lebih presisi berarti lebih mahal dan kompleks. Harus balance dengan budget. Yang ketiga, real-time challenge. Noise control, communication delay, dan ketidakpastian model sistem harus ditangani dengan robust control. Yang keempat, maintainability. Sistem harus mudah diperbaiki, spare part tersedia, dan dokumentasi jelas. Di lapangan, sistem sering mengalami kondisi ekstrim yang tidak terduga, sehingga reliability testing sangat penting. Selanjutnya ada tren teknologi mekatronika modern. Tren masa depan mengubah mekatronika. AI dan machine learning memungkinkan predictive maintenance. Sistem mempelajari pola normal dan deteksi anomali sebelum failure. IoT menghubungkan banyak sistem untuk monitoring global dan big data analytics, mengungkap insight. Additive manufacturing seperti 3D printing mempercepat prototyping custom part. Edge computing memproses data lokal, mengurangi latensi dan real time. Kemudian, kombinasi ini membawa mekatronika ke era industri 4.0, autonomous, connected, intelligent system. Sebagai kesimpulan, mekatronika adalah disiplin inti untuk masa depan. Integritas mekanik, elektrik, dan kontrol menciptakan sistem yang intelijen dan adaptif. Dengan tren teknologi seperti IoT dan AI, peluang inovasi sangat besar. Bagi kalian sebagai mahasiswa semester 5, penguasaan mekatronika membuka pintu ke karir robotika, otomotif, industri, dan sektor lainnya yang membutuhkan engineer yang memahami full stack system. Jangan ragu untuk eksperimen, buat prototype, dan terus belajar teknologi baru. Sekian, terima kasih.